Oke, sudah pukul 10.03, insya Allah kita mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan karunia-Nya kita bisa hadir di kajian pagi ini ya. Diberikan kesehatan, kelapangan hati dan kelapangan waktu untuk mengikuti kajian Muslimah Ramadan yang bertemakan fikih hak suami dan istri dalam pelamaran, perkawinan, perceraian. Yang diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal Houston dan IAMC, Indonesian American Muslim Community. Dengan pembicara Ustazah kita, Ibu Dedeh Agustina. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita, makhluk yang mulia di muka bumi ini, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pagi ini kita mulai dengan susunan acara. Saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah kajian Muslimah Ramadan yang dibawakan oleh Ustazah Dedeh selama kurang lebih 45 menit. Kemudian ada sedikit intro tentang Masjid Istiqlal Houston dan IAMC sebagai sponsor acara. Kemudian di akhir kajian akan ada question and answer. Sebelum Ibu Dedeh mulai, saya akan membacakan biodata beliau. Ustazah Dedeh Agustina adalah seorang ustazah dengan spesialisasi di bidang keluarga, mencakup parenting dan perkawinan. Beliau menamatkan S1 di Universitas Al-Azhar, jurusan Syariah, dan saat ini aktif menjadi konsultan fikih di Syariah Consulting Center Jakarta dan Family Home di Aceh. Saat ini beliau berdomisili di wilayah Washington DC, Amerika Serikat, dan aktif membagikan ilmunya di Masjid-Masjid Taklim di Amerika. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Kak Vidya dan terjemahannya. Tafadhol Kak Vidya. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jazakallahu khair Kak Vidya. Semoga yang membaca, yang mendengar dan mendengarkan akan mendapatkan rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ustazah Dedeh untuk memulai kajiannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya pagi ini ya bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu dari Houston, dan juga ada beberapa tadi ya saya share juga di beberapa komunitas di DC area ya, mudah-mudahan juga ada yang menyimak insyaallah ya. Dan juga untuk yang menyimak dari Facebook ya,
mudah-mudahan juga insya Allah berada dimanapun ya, berada mudah-mudahan tetap berada dalam kesehatan. Ya, ibu-ibu semua yang berbahagia, alhamdulillah ya. Tadi ayat yang dibacakan, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum bainakum mawadata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, itu di situ dikatakan sesungguhnya di antara ya inna fi dzalik, di antara ya kebesaran ayat-ayat Allah ya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu dari jenis kamu sendiri ya, untuk kamu merasa tenang, untuk kamu merasa nyaman ya, dan untuk kamu dapat merasakan kasih sayang. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat Allah ya, itu bisa diambil pelajaran bagi orang yang berpikir. Ibu-ibu semua yang berbahagia, Masya Allah, jadi yang namanya pernikahan ya, ini kayaknya tidak pernah habis ya, tidak pernah habis untuk dibicarakan gitu ya. Ada banyak cara. Ada yang membicarakan tentang pernikahan ini dari sisi ustazah, misalnya kayak saya sekarang gitu ya. Saya yang memberikan tentang fikih pernikahan. Nah, audiensnya ibu-ibu gitu. Ada juga pembicaranya bapak-bapak ustadz gitu ya, audiensnya ibu-ibu. Ada yang pembicaranya ustadz, audiensnya bapak-bapak gitu ya. Nah, ada juga yang di yang di sanding berdua gitu ya, yang suami istri ngasih kajian tentang pernikahan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya kadang suka kadang ilmu yang kita dapat ya ketika kita tidak melihat secara lengkap, secara general, maka bisa jadi masalah gitu. Jadi makanya saya kalau membahas tentang fikih pernikahan ini, meskipun sebenarnya fikih munakahat ini tuh fikih yang termasuk fikih penting ya setelah fikih ibadah. Kalau dalam pelajaran fikih ya, ketika saya belajar dulu, itu seperti itu. Ini fikih munakahat ini bagian menjadi penting. Karena apa? Karena kalau yang ini juga bermasalah, kadang ibadah juga bermasalah. Kalau kita bisa lihat ibu-ibu sekarang di Indonesia, saya juga di sini juga ada beberapa, saya sedang terheran-heran gitu. Ada seorang, bukan seorang ya, maksudnya keluarga, dia bermasalah dalam keluarganya, hubungan suami istri dia bermasalah. Tapi yang kena efeknya adalah Allah. Gitu. Ini yang membuat saya agak kadang berpikir gitu, kenapa yang bermasalah dengan makhluk, koholik yang jadi sasarannya gitu. Padahal kan seharusnya ketika kita bermasalah dengan manusia, kita larinya ke Allah. Harusnya yang baik seperti itu. Maksud saya gini contohnya. Ada seorang ketika menikah mereka berdua memakai hijab, berjilbab. Tapi begitu salah satunya ya bermasalah, mungkin entah suaminya selingkuh atau istrinya yang selingkuh atau gimana lah, kita nggak tahu ya di dalam rumah tangga ya, akhirnya membuat mereka bercerai, itu si istri jadi lepas jilbab. Padahal kan jilbab itu adalah kewajiban. Atau yang lebih parah lagi, si suami jadi meminum minuman alkohol. Loh, alkohol kan haram. Gitu. Kok istilahnya bermasalah dengan manusia, kenapa hukum Allah gitu yang jadi dipermainkan gitu. Makanya hukum fikih munakahat ini itu juga menjadi suatu hal yang harus kita ketahui. Karena apa? Ketika kita salah dalam memahami fikih munakahat ini, itu bisa jadi masalah juga bagi ibadah kita. Dan apalagi kalau yang salah memahaminya itu adalah kita perempuan. Itu bisa kena kepada surga dan neraka kita gitu. Ya, contoh nih, ya, contoh ya, maaf, ya, kita di bulan Ramadan kan, Ramadan itu kan adalah bulan untuk menyucikan jiwa. Nah, ya, dan di dalam jiwa itu tidak hanya belajar masalah ikhlas, masalah bagaimana tawadu, bagaimana lain dan segalanya. Tapi juga di sini mungkin keikhlasan kita ini karena ada masalah di sekeliling kita gitu selama Ramadan ini. Dan saya banyak sekali mendapatkan orang konsultan gitu ya, konsultasi ke saya gitu. Nah, pada
bulan Ramadan ini, jadi sebelum Ramadan tuh mereka bermasalah gitu, dan terus ya saya dampingi rumah tangga mereka itu permasalahannya, dan alhamdulillah banyak yang selesai di bulan Ramadan. Dan apa efeknya? Efek daripada masalahnya selesai di bulan Ramadan, Masya Allah, tidak hanya berefek pada keluarga dia yang semakin harmonis, tetapi juga hubungan dia dengan Allah semakin kuat. Ya, hubungan dia dengan Allah semakin kuat. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ternyata selama ini dia salah dalam memahami fikih munakahat ini. Jadi fikih munakahat ini bukan untuk membela laki-laki, suami, atau membela perempuan, istri. Enggak. Tapi kita mendudukkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, seperti itu. Tetapi dalam fikih munakahat ini bukanlah seperti fikih ibadah. Fikih ibadah itu fikih kayak sholat, puasa. Kalau tidak sesuai dengan ini, maka enggak sah. Gitu. Tetapi kalau dalam fikih munakahat, ada beberapa, nanti insya Allah pada pertemuan besok ya, tentang hak-hak suami, hak-hak istri, pokoknya masalah-masalah rumah tangga besok ya, itu tidak harus selalu kayak hitam dan putih gitu. Ya, contoh misalnya, ya saya kasih tahu sedikit dulu boleh ya Ibu-ibu ya. Contoh, kewajiban ya, kewajiban kalau kita bicara masalah fikih ya, kita bicara masalah fikih. Kewajiban istri hanyalah ya melayani suami. Tetapi mengurus anak, terus kemudian mengurus rumah, ya kalau istri tidak ridha, suami wajib untuk membayar istri, memberi, bukan nafkah, bayar gaji, beda dengan nafkah lagi. Ini kalau disalah pahamkan dalam masalah fikihnya bisa jadi pertengkaran. Nanti si istri akan, oh kamu nggak bayar aku, kamu ya kalau istri yang maaf ya dalam tanda kutip yang matre, ini bisa jadi masalah. Padahal itu semuanya akan selesai dengan yang namanya cinta gitu. Nggak selalu harus hitam dan putih gitu. Kayak contoh suami, ya suami itu boleh loh. Nih tadi saya membela istri ya. Ya sekarang suami itu boleh loh nikah lagi tanpa izin istri pertama. Tapi kan bisa jadi perang dunia ke-10 kalau itu terjadi, ya kan? Bisa jadi perang dunia ke-10 kalau mau liatin fikihnya sah pernikahannya. Kalau menjadi fikihnya sah pernikahannya, tetapi kan kita ada yang perlu dijaga gitu. Jadi bukan berarti kalau dalam masalah fikih munakahat itu hitam putih kayak seperti fikih ibadah, enggak. Ada sesuatu yang harus dibicarakan gitu. Itu untuk masalah fikih munakahat. Kalau nggak salah ya, saya mohon maaf nih gitu ya. Insya Allah nanti di akhir, maksudnya ada waktu lain ya, itu insya Allah saya dan suami saya yang akan ngasih. Itu berat sebenarnya ya, itu berat karena apa, salah ngomong itu jadi masalah antara saya dengan suami gitu. Tapi insya Allah saya kurang tahu kapan, tapi insya Allah saya belum lupa waktunya, bukan belum dapat tapi lupa waktunya ya. Insya Allah nanti mungkin dikasih tahu sama panitia insya Allah ya. Tapi taufiknya udah disiapkan gitu, cuman waktunya aja ya sudah. Saya belum lihat agenda saya lagi gitu, tapi insya Allah udah di schedulekan insya Allah ya. Baiklah, itu tadi tentang bagaimana pentingnya fikih munakahat. Jadi bukan berarti fikih munakahat itu kok dibahasnya di Ramadan sih ya. Sebab apa? Sebab bisa jadi kita sedang ada masalah, atau dalam tanda kutip ya, ini adalah ilmu. Kalau memang kita sedang ada masalah, ya kalau memang kita sedang masalah dalam tanda kutip, saya berharap tidak, tapi jika ternyata sedang ada masalah, kita berharap Ramadan ini adalah menjadi mempererat, bukan menjauhkan. Jadi benar-benar Ramadan ini bulan berkah, Ramadan mubarak, ya Ramadan bulan keberkahan, gitu, ya. Itu yang kalau kita lagi nggak ada masalah, ini bisa jadi fikih. Dan ini bisa jadi ladang pahala kita di bulan Ramadan. Kan Ramadan kita banyak menyebarkan pahala. Apa? Mungkin teman kita lagi ada masalah. Karena kita tahu, sudah belajar fikihnya, insya Allah kita bisa kasih jalan keluar yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Gitu, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Tapi karena fikih munakahat ini luas sekali, mungkin saya hanya memberikan secara garis atasnya aja. Kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya, nanti kita perluas di tanya jawab. Boleh ya Bu ya? Karena kalau secara detail, saya pernah memberikan kajian ini dalam kuliah, itu hampir 1 semester. Ya, 1 semester. Jadi kayaknya nggak mungkin dalam waktu 2 hari, ya, dalam waktu 2 hari dan hanya 45 menit kali 2 berarti 90 menit.
materi 6 bulan, 1 semester itu 6 bulan itu bisa selesai ya. Tapi insya Allah kita dengan adanya tanya jawab ya, mudah-mudahan insya Allah itu bisa lebih memperdalam materi kita insya Allah. Gitu ya Bu ya. Ini kayak disclaimer gitu lah. Ya, ini kayak disclaimer tentang sebelum saya memberikan ini gitu ya. Oke. Baiklah ibu-ibu semua, sekarang perkawinan itu gunanya ayat tadi yang dibaca ya adalah untuk menjadikan kita sakinah, mawadah, warahmah. 3. Sakinah, ya, tenang, nyaman, mawadah, cinta, rahmah itu udah sayang. Jadi ada 3 tahapan kita untuk mendapatkan mawadah, rahmah itu. Ya, ada 3 tingkatan dari sakinah, mawadah. Nanti saya bahas ini, saya tidak bahas sekarang. Itu nanti bahan untuk yang saya dengan suami. Ya, sekarang hanya masalah fikihnya aja. Kalau ke situ, insya Allah sudah banyak ustadz yang ngomong gitu ya. Nah, sekarang dari hukum perkawinan tadi, fikih munakahat ya, fikih munakahat, fikih pernikahan ini, ya, itu kita selalu mulai daripada sebelum pernikahan. Ya. Nah, untuk sebelum pernikahan ini, ya, fikihnya adalah bahwasanya yang pertama ada orang-orang yang boleh kita nikahi dan ada orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Ini untuk masalah pertama dulu ya. Nah, sekarang siapa orang yang boleh kita nikahi? Adalah orang yang tidak punya ikatan darah atau ikatan sepersusuan dengan kita. Ya, ikatan darah atau ikatan sepersusuan. Karena kalau ikatan darah atau ikatan sepersusuan itu jadi mahram dan itu haram dinikahi. Contoh ibu, kemudian ibu tiri yang sudah berhubungan dengan bapak kita, itu nggak boleh kita nikahi. Terus kemudian ibu mertua, ya, ibu mertua. Ini kita dari pihak perempuan, bapak mertua, gitu ya, bapak kandung, udah pasti. Kemudian bapak tiri yang telah berhubungan dengan ini, karena kita perempuan ya, saya itu. Terus kemudian bapak mertua, karena bapak mertua itu jadi mahram, ya, jadi mahram sekarang setelah perkawinan, gitu. Terus kemudian saudara sepersusuan, ya. Nah, untuk saudara sepersusuan yang boleh menikah itu yang tidak boleh menikah hanya kita yang disusui ya. Tapi kalau keluarga kakak adik kandung kita dengan keluarga sana itu boleh. Tapi yang disusui aja karena dia menjadi seperti saudara kandung gitu. Terus kemudian adik kandung, adik atau kakak kandung ya seperti itu. Ya, adik atau kakak kandung, terus kemudian adik atau kakak daripada suami ketika suami masih ada. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak atau istri masih ada. Jadi nggak boleh suami nikah sekali 2 adik kakak gitu. Nggak boleh. Harus salah satu. Karena ketika dia masih jadi dalam status pernikahan ipar itu nggak boleh dinikahi. Dalam status pernikahan. Kecuali kalau sudah bercerai, dia turun ranjang atau yang satu udah meninggal, mau turun ranjang, mau naik ranjang, itu istilah bahasa Indonesia itu boleh gitu ya. Terus kemudian paman langsung ya, itu adalah wali kita, kakek itu nggak boleh juga menikah dengan seperti itu. Dan ada beberapa lagi ya. Nah, di sini itu dari sisi nasab ya, dari sisi mahram ya, susuan dengan mahram tadi. Kemudian ada lagi ya untuk laki-laki ya, untuk wanita ya, saya mengambil pendapat sekali lagi meskipun ada 2 pendapat, tapi saya mengambil pendapat bahwasanya wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Berarti kalau kita sekarang atau punya anak kita yang perempuan, ya bagusnya dari sekarang sudah dibilang kalau bisa carilah jodoh yang seakidah. Untuk yang anak perempuan ya. Dan kemudian kalau memang mereka tetap mau menikah, kalau bisa ya masuk Islam. Ya, calon suaminya harus menjadi Islam dulu gitu. Nah, ini untuk memudahkan seperti itu ya. Ya, jadi kalau untuk
laki-laki menikahi wanita non-muslim itu masih dibolehkan. Ya, masih dibolehkan. Kenapa? Karena yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Diharapkan nanti sang suami yang muslim ini bisa mengajak istrinya yang non-muslim ini untuk memeluk agama Islam. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah karena maaf Ibu sekali lagi saya secara garis besar aja ya, secara ini nanti kalau ibu-ibu mau tanya lagi ya, kalau ibu-ibu tanya lagi nanti kita perdalam. Oke, lalu kemudian selanjutnya itu sebelum pernikahan ya, ada yang boleh dinikahi, ada yang nggak boleh dinikahi. Oke, terus kemudian siapa yang menentukan boleh untuk kamu nikah sama enggak gitu? Gimana ya ngomongnya? Boleh nggak sih nikah itu dengan paksaan kayak zaman Siti Nurbaya? Ya, di dalam fikih sekali lagi di dalam fikih ya, ingat ya, di dalam fikih. Bukan di dalam Islam. Loh kok fikih sama Islam bedanya apa? Nanti sebentar saya bahas. Ibu-ibu, ini kalau ngomong fikih munakahat nih agak seru gitu ya. Di dalam fikih, seorang bapak boleh menikahkan anaknya dengan orang lain. Ya, bahasanya ya. Kalau bahasa saya salah tolong diralat ya Ibu ya. Soalnya kalau bahasanya salah tuh takut persepsinya juga salah. Boleh bapak itu ya punya anak perempuan nih wali ya itu boleh memaksa anak perempuannya untuk nikah dengan orang lain kayak Siti Nurbaya gitu. Ini untuk wali perempuan bukan wali laki-laki ya, beda. Jadi misalnya seorang bapak ketemu gitu ya dengan temennya, udah lama nggak ketemu ya, kamu punya anak perempuan, iya kamu punya anak laki, iya yuk kita nikahin gitu. Terus bapak itu berdua salaman gini, ada saksi 2 orang, jadi. Makanya hati-hati bapak-bapak kalau ngomong, kamu punya anak laki-laki ya, aku juga kita jodohin yuk. Hati-hati Pak. Hati-hati Bu. Jangan main-main dengan kata-kata nikah, cerai. Ya. Karena apa? Dan kata-kata murtad. Itu jadi dalam sekali ngomong. Jangan, nggak boleh diajak bercanda. Ya. Atau kayak gini, calon besan. Kalau yang ngomong bapak-bapak, hati-hati. Kalau calon masih lumayan. Besan, apa kabar? Kan kadang kita suka bercanda kayak gitu ya. Kalau yang ngomongnya bapak-bapak, hati-hati. Misalnya bapak-bapak sama bapak-bapak ketemu, besan, apa kabar? Iya nih. Hati-hati. Itu udah jadi lamaran tuh. Ya. Nah, tapi sekali lagi, kan saya bilang tadi, itu fikih. Ya. Apakah, kalau gitu Islam nggak adil? Sebentar. Ini dari sisi Islam. Islam itu di dalamnya ada rahmah, ada kasih sayang, ada hukum lain tentang menzolimi, ada hukum lain tentang tidak bolehnya seorang tua memaksakan kehendak kepada anak, ada lagi hukum fikih yang lain gitu. Bukan berarti mereka bertentangan, tidak. Dilihat dari sisi lain. Kan tadi saya bilang kalau dari sisi fikih munakahat itu. Tapi dari sisi lain, ya, apakah seetis seorang bapak kayak zaman Siti Nurbaya memaksakan anaknya untuk nikah? Kalau anaknya nggak mau bagaimana? Anaknya akan terzolimi dong. Nah, kalau ini dengan terzolimi dan dia tidak merasa nyaman untuk dia dipaksakan menikah, misalnya seperti itu, kalau dia tidak mau menikah dan dia menolak, itu dibolehkan. Nah, masuk lagi ke fikihnya, boleh gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, tadi untuk yang menikahkan ya, makanya saya minta ibu-ibu nih kalau di sini dengar banyak ibu-ibu ya, tolong bilang bapak-bapak hati-hati kalau ngomong gitu. Kalau emang mau ngejodohin anak, tanya dulu anaknya mau nggak gitu. Ya, mau nggak anaknya dijodohin. Kalau memang ya kita sebagai orang tua kadang ini anak bagus juga nih buat anak perempuan saya nih gitu, misalnya pendidikannya bagus, terus kemudian akhlaknya bagus, cocok nih buat anak kita nih Mas gitu. Terus lama-lama buat anakku ya gitu, di tag ya gitu. Tanya dulu anaknya mau nggak. Jangan sampai kita menzolimi anak kita ya. Kecuali kalau anaknya ya oke lah haknya, itu silakan ya. Tapi bukan berarti perjodohan nggak boleh, nggak ya. Perjodohan itu kadang bagus kok gitu. Tidak harus perjodohan itu tidak bagus ya. Nah, kemudian itu tadi ya untuk ketika memilih. Nah, kemudian memilih ya. Untuk memilih tadi udah memilih dari sisi nasab, terus kemudian dari sisi orang yang memilihkan ya, orang yang memilihkan. Kemudian yang ketiga dari sisi
dari sisi bukan syarat, kriteria yang bagus untuk dipilih. Nah, di sini Rasulullah SAW untuk para laki-laki, ya untuk laki-laki Rasulullah ada sebuah hadis yang ngetop ya, mungkin kita semuanya udah sering dengar ya, bahwasanya tankahul mar'ah ala arba'ah, ya wanita itu dinikahi karena 4, ya wali jamaliha, dari kecantikannya, dari nasabnya, terus kemudian dari maliha, hartanya, gitu. Tapi kata Rasul, ya, maka pilihlah fasfar bidatidin farobat qiyada. Maka pilihlah yang beragama, maka engkau akan beruntung. Jadi orang dinikahi itu, ya, kalau milih perempuan, milih buat anak kita yang perempuan nih, milih buat anak kita yang laki-laki, cara cari calon istri. Ya, ini hadis ini buat calon istri. Ya, hadis ini buat kita punya anak laki-laki gitu ya. Nah, buat cari calon istri buat anak kita atau buat laki-laki yang mau cari calon istri. Hadis ini. Ya, kalau milih istri itu yang pertama, memang ada orang yang karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, tapi kata Rasulullah, pilihlah yang beragama. Maka engkau akan beruntung, ya. Jadi ibu-ibu ya, kalau memilih atau nanti bilang ke anak kita yang laki-laki, kalau mau pilih jodoh, pilih yang agamanya bagus. Minimal kalau di Amerika ini, sholatnya deh nggak tinggal. Sholatnya aja nggak tinggal. Nggak apa-apa deh nggak hafiz Quran, nggak hafizah, tapi sholatnya nggak tinggal. Itu Masya Allah. Kalau dalam keadaan apapun, dia lagi shopping dimanapun, dia tetap melakukan sholat, insya Allah anak kita akan dibahagiakan oleh dia. Ini kalau anak kita laki-laki ya, seperti itu. Nah lalu bagaimana kalau anak kita perempuan atau kita yang perempuan untuk mencari calon suami? Hadis Rasulullah cuma 1. Ya, jika telah datang kepadamu laki-laki yang salih, maka jika engkau ya tolak, maka akan bergetar atau akan timbul fitnah bagimu di langit dan di bumi. Kok beda? Ya beda. Kalau untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, hadisnya cuma 1, atau untuk mencari suami hadisnya cuma 1. Kalau udah ada yang datang ngelamar, kita nggak boleh seleksi. Yang penting seleksinya cuma 1, akhlaknya bagus nggak? Agamanya bagus nggak? Kalau udah agamanya bagus, meskipun yang lainnya nggak mendukung, ya nggak boleh ditolak. Kok gitu? Ya, sebab kalau ditolak akan ada fitnah di langit dan di bumi. Berat dong, curang gitu. Ibu, kalau seseorang agamanya bagus, insya Allah anak kita akan aman menyerahkan anak kita kepada dia. Asal anak kita juga akhlaknya bagus, gitu. Akan aman. Tapi kan kalau nggak kerja gimana? Kalau dia nggak punya pendapatan tetap, penghasilan tetap. Kalau dia nggak punya penghasilan tetap, bagaimana? Gitu. Ya, bagaimana kita bisa memberikan kepada nanti anak kita makan apa? Kita bisa bilang, Bu, oke, dia nggak punya penghasilan tetap, tapi dia akan tetap berpenghasilan. Ya, insya Allah Allah akan kayakan. Asal memang dia bagus dari sisi akhlaknya. Ya, dari sisi akhlaknya dalam arti kata dia punya tanggung jawab, dari sisi agamanya juga bagus. Dia benar-benar mengikuti sunnah Rasul dalam hal semuanya menyayangi istri, dalam hal berkomitmen kepada istri dan lain sebagainya. Insya Allah anak kita akan bahagia. Insya Allah anak kita akan bahagia. Adapun masalah rezeki, Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat di halaman yang itu di atas ya, bahwasanya surat An-Nur, surat An-Nisa ya benar, Allah akan mengkayakan, Allah akan memberi rizki orang-orang yang miskin untuk menikah. Jadi kalau udah menikah itu pintu kerannya akan dibuka gitu. Pintu keran rezeki akan dibuka. Gak usah jauh-jauh deh gitu ya. Saya contohnya gitu ya. Saya merasa ketika saya dulu masih kuliah di Mesir, saya datang ke Mesir itu untuk kuliah gitu ya, pakai biaya orang tua gitu. Terus kemudian kita menikah tapi suami saya itu punya beasiswa, saya nggak punya beasiswa. Saya biaya orang tua ya waktu kuliah. Kami menikah,
Dan begitu setelah menikah, ya, alhamdulillah, ya, suami bilang udah nggak usah minta lagi sama orang tua. Jadi saya sudah 100% ditanggung suami. Apakah uang uang beasiswa itu cukup? Enggak sebenarnya. Kalau dihitung-hitung secara logika nggak cukup untuk sewa apartemen, untuk makan. Ya kalau biaya kuliah kan gratis ya di Al-Azhar, alhamdulillah ada dana wakaf gitu ya. Tapi untuk biaya kehidupan itu nggak cukup. Belum lagi nanti kalau punya anak dan lain. Tapi subhanallah selalu ada jalan. Selalu ada jalan dan otak ini nih, pikiran ini selalu dikasih jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keuangan. Dan itu kita tidak ada hutang. Kita tidak punya hutang. Gitu. Tidak pernah punya hutang. Ya, bukan karena sekali lagi kalau dihitung dari sisi kelayakan uang, ya beasiswa itu nggak cukup. Tapi subhanallahnya selalu ada jalan. Ya, selalu ada jalan. Memang banyak ya kita sebagai orang tua ketika memikirkan, ya itu kan teorinya, ntar kenyataannya gimana? Insya Allah. Saya pun anak saya itu saya ya dengan orang tua saya. Anak saya yang pertama juga saya nikahkan dalam keadaan belum bekerja. Dia sekarang udah nikah, masih kuliah, istrinya juga masih kuliah. Saya telepon ya ketika saya melamar, saya di Indonesia, saya di Amerika, ininya di Indonesia. Saya melamar, Pak, anak saya suka dengan anak Bapak, kami mau melamar anak Bapak untuk anak saya. Tapi Pak, mohon maaf anak saya belum bekerja. Itu saya yang ngelamarin, ya, saya dan suami maksudnya kami bilang anak saya belum bekerja. Anak saya masih kuliah. Ya, dan anak Bapak juga masih kuliah, ya. Bukan kami tidak mau bertanggung jawab dengan anak Bapak, tapi bagaimana kalau ke depannya kita untuk masalah biaya kuliah anak-anak kita masih tanggung sendiri-sendiri. Nggak apa-apa, kok begitu sih? Nggak ada masalah. Ini kan ngelamar. Sebelum terjadi omongan di setelahnya. Akhirnya setelah itu, ingat ya, dalam masalah pelamaran, saya maaf, tidak bagus apanya. Ya, jadi dalam masalah melamar, itu sebagusnya dikasih yang pahit-pahit. Untuk apa? Untuk apa? Karena Rasulullah sendiri bilang kalau ketika dalam melamar itu boleh dibuka, kecuali yang memang tidak boleh untuk dilihat. Itu untuk masalah fisik. Dan begitu juga untuk kejelekan, kecuali kalau ada, maaf, misalnya sudah tidak perawan lagi, ya, itu lebih bagus untuk tidak di-share-kan, untuk tidak dikasih tahu. Karena seandainya pun dikasih tahu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau tidak dikasih tahu, apakah nanti kalau dia marah atau gimana, kan sudah taubat, nggak perlu lagi gitu. Ya, untuk masalah aib ya, untuk masalah aib itu. Tapi kalau untuk yang lain, ya kalau untuk yang lain itu harus dibuka. Gitu. Ya kayak just masalah seperti itu. Dan keluarganya dia oke, keluarga saya oke, mereka nikah. Dan alhamdulillah ternyata setelah menikah mereka nggak tergantung dengan kita. Mereka punya sendiri, mereka usaha sendiri. Ada di otaknya, nggak enak lah masih orang tua, mereka kerja sendiri. Alhamdulillah. Gitu. Ada rezeki dari Allah dalam surat An-Nisa. Allah yang akan mengkayakan wanita laki-laki yang akan menikah. Jadi Bu, kalau ada yang ngelamar anak kita belum bekerja, gimana nanti? Nggak apa-apa. Insya Allah Allah akan kasih jaminan itu. Asal kita lihat anaknya mau usaha nggak. Gitu. Bukan berarti anak yang kaum rebahan yang suka tidur di rumah gitu yang nggak mau kerja gitu ya, nanti anak saya kasih makan apa itu boleh. Tapi kalau anaknya memang ada usaha, anaknya kita lihat ada kesungguhan, terus kita juga itu boleh insya Allah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah untuk anak-anak kita yang belum punya jodoh gitu ya, maka boleh loh, bukan boleh, dianjurkan untuk orang tuanya terutama ibunya untuk melakukan sholat hajat. Sholatlah, atau setiap sholat, kalau nggak mau sholat hajat, lakukan sholat, tiap habis sholat doakan anak kita agar dia mendapatkan jodohnya yang terbaik bagi dia, bagi kita orang tuanya. Jangan buat bagi dia aja baiknya, tapi bagi kita. Karena ada orang yang setelah nikah, kalau anak kita perempuan atau maka diambil aja, terus kita kayak lepas aja gitu. Atau kalau anak kita yang laki-laki, ya nikah habis gitu saking tunduknya sama istri, bablas aja lupa lagi kewajiban dia sama kita. Seperti itu. Ya, kita nggak pingin kayak gitu. Kita pingin nanti dapat
calonnya anak kita adalah yang baik bagi dia, baik bagi agamanya, baik bagi masa depannya, dan baik juga bagi kita sebagai calon mertuanya. Itu boleh Ibu lakukan. Aduh, dari umur berapa? Lakukan dari sedini mungkin. Ya, lakukan dari sedini mungkin. Saya mau jujur, saya mendoakan anak-anak saya ya untuk berdoa seperti itu dari mereka. Saya sebut namanya ya, anak saya ada 4 ya, itu semua saya sebutkan. Oh saya ya Allah berikan kepada, saya sebutin namanya, itu dari ketika mereka lulus SMA atau SMP. Gitu. Ya, saya minta seperti itu. Tapi katakan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Tapi kita minta Allah menikahkan anak kita, mempertemukan anak kita dengan jodohnya di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Cepat kalau nggak bagus bagi dia, nggak ada gunanya juga. Tapi di waktu yang tepat bagi dia, untuk dia menikah. Seperti itu. Tapi kalau udah ada yang melamar misalnya, atau anak kita mengajukan, kayak contoh anak saya yang laki-laki, "Mi, abang mau yang ini nih, Mi." Gitu. Abang udah kayaknya udah ada keinginan untuk nikah gitu. Langsung saya sholat hajatnya lebih kencang, ya, doa lebih kencang. Terus kemudian nih, abang ini nih ya dengan ini gitu. Dia sebutin calonnya. Lalu kemudian saya, dia dan bapaknya, kami suami istri dan anak saya, kami bertiga sholat istikharah selalu. Sering. Enggak jamaah sendiri-sendiri. Kita minta apakah ini yang terbaik? Kalau memang yang terbaik, mudahkan ya Allah jalan. Masya Allah, subhanallah, semua dimudahkan. Kita pikir ini kayaknya nggak bisa nih. Gitu. Mana ada bang, zaman sekarang orang nerima, orang nggak kerja, masih mahasiswa. Ya, tapi ternyata dia mau. Ya, semuanya dimudahkan. Semuanya dimudahkan. Urusan semuanya dimudahkan. Itu adalah jawaban daripada sholat istikharah. Jadi Bu, ketika anak kita sudah ada calon, sholat istikharah. Jangan anaknya, tapi ibunya juga, dua-duanya. Gitu. Suruh sholat istikharah bareng. Ya, bapaknya juga suruh sholat istikharah. Gitu. Ya, nah kalau belum ada sholat hajat atau doa terus, ya kapan? Ya dari sedini mungkin anak kita. Gitu. Ya, itu yang terbaik. Oke? Itu sebelum pernikahan. Nanti kalau ada yang mau tanya syarat-syarat lain silakan ya Ibu ya. Oke, sekarang sekarang akad nikah, pas lagi akad nikah. Nah, ini fikihnya ya. Yang pertama adalah ya, untuk akad nikah kan harus ada pengantinnya. Tadi calon-calonnya udah saya sebut sebelum pernikahan tadi ya. Nah, sekarang ijab kabulnya. Ya, pengantin ya. Apakah pengantin itu? Maaf ya Bu, saya kalau agak ke bawah ini, di bawah saya ini ada buku. Saya melihat ke buku gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk apa tadi adanya pengantin ya. Apakah pengantin itu ya? Apakah pengantin itu harus berada dalam satu ruangan bersama-sama? Ya. Apakah pengantin itu harus berada dalam satu ruangan bersama-sama ataukah boleh berjauhan? Misalnya gini, yang satu di Amerika, yang satu lagi di Jakarta. Tapi nikahnya di Amerika atau terbalik, nikahnya di Jakarta. Tapi pengantinnya yang satu di ya tadi beda tempat gitu, ya, beda tempat. Apakah itu dibolehkan? Ya, ini boleh. Dibolehkan. Atau sah hukumnya seperti itu. Tetapi dengan syarat ya harus ada ya, tapi dengan syarat harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan. Ya, misalnya seperti ini contoh. Pengantin laki-lakinya di Indonesia. Pengantin perempuannya di Amerika misalnya, ya. Berarti akad nikahnya kan terjadinya tadi siapa yang di Indonesia? Siapa tadi lupa saya ceritanya perempuan. Perempuannya di Indonesia. Oke, karena perempuannya di Indonesia, ya perempuannya di Indonesia, laki-lakinya di Amerika, maka akad nikahnya biasanya kan di tempat perempuan, ya kan? Nah, di Indonesia nih, ya di Indonesia. Oke. Nah, yang datang ke tempat bapaknya ini adalah ya wakil dari salah seorang yang memang mengenal pengantin laki-laki yang di Amerika datang.
lamar. Setelah lamar, udah setuju, akad nikah. Tapi dengan syarat ya, harus kenal. Nah, akad nikahnya bagaimana? Ya, karena sekarang zaman udah online, ya bisa melalui video call seperti ini. Dia di Amerikanya juga, pengantin laki-lakinya yang di Amerika, ya itu juga harus ada saksi. Jadi nggak boleh sendirian di kamar gitu, nggak boleh ya. Jadi harus ada sendirian, ada saksi maksud saya, entah imam masjid atau apa, bahwasanya ini loh benar yang namanya ini akan menikah dengan itu. Tentu kan mereka sebelum nikah kan pasti urus surat-surat dan lain sebagainya. Nah di Indonesia di depan penghulu sana ya, ya dia mewakilkan kepada calonnya ya, kepada wakilnya itu untuk menikahkannya gitu. Nah, tapi hati-hati nih, untuk yang jadi wakilnya harus orang yang amanah. Karena sigot nikahnya nanti jadi gini. Saya, kan bapaknya kan gini, bapak perempuan akan berkata, saya nikahkan anak saya, kita pakai pakai nama aja biar gampang ya. Misalnya Nila dengan Budi gitu. Nia dengan Budi gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya salah atau gimana, yang sama-sama saya mohon maaf, nggak ada maksud ke situ. Misalnya saya nikahkan anak perempuan saya Nia binti Soeharto misalnya ya dengan Ananda Budi binti Haryato misalnya, dengan mas kawin ini yang diwakilkan kepada misalnya ya mungkin temannya si Budi yang datang di Indonesia, atau pamannya Budi, atau siapalah dari keluarganya Budi yang di Indonesia, mungkin sama-sama orang Indonesia jadi enak ya, yang diwakilkan oleh misalnya, atau bapaknya Budi yang diwakilkan oleh bapaknya Budi misalnya yang bernama ini untuk menikahkan atas nama Budi. Nah seperti itu, emang agak ruwet kalimatnya. Lalu nanti yang jadi wakil saya, bukan saya terima nikahnya, hati-hati. Kalau dia bilang saya terima nikahnya, berarti itu Nia buat orang yang jadi wakilnya tuh, itu hati-hati. Tapi dia ngomong saya yang bernama misalnya Tono, misalnya saya yang bernama Tono mewakilkan atas nama ponakan saya Budi, misalnya pamannya lah ya, Budi yang sedang Budi binti ini untuk menerima menerima nikahnya Nia binti ini dengan mas kawin dengan bayar tunai. Itu bisa dengan satu. Kalau zaman dulu sebelum ada telekonferensi atau video call seperti ini. Tapi dengan adanya video call ini bisa dipermudah. Ini ada fatwa terbaru ya dari Saudi ya, dan juga dari MUI juga ya, terbaru. Jadi seperti ini. Dengan video call ini laki-lakinya di sebelahnya ada saksi 2 orang ya, imam atau siapa gitu di Amerika. Nah kemudian dia ngomong melalui video call itu dengan penghulu di Indonesia ya kayak gitu. Ketika bapaknya, mereka begini, nggak salam begitu, tapi mereka begini, bapaknya bilang saya nikahkan anak saya Nia binti ini dengan mas kawinnya dibayar tunai. Nanti yang lelakinya akan bilang saya terima nikah dan kawinnya, sama seperti biasa. Ya, sama seperti nanti penghulu bisa nanya kepada saksi yang di Amerika dan kepada saksi yang di Indonesia gitu. Ya, nanti kalau nggak kurang paham kita bisa mungkin bahasa saya yang belibet atau gimana. Kemudian yang kedua ya, itu tadi, terus ada ijab kabul. Nah, tadi ijab kabul udah ya, kita bahas itu untuk masalah pengantin. Nah, sekarang untuk ijab kabul, apakah harus berbahasa Indonesia? Tidak. Apakah harus berbahasa Arab? Tidak. Ya, tidak harus. Yang pasti dia harus bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Tidak boleh memakai bahasa yang salah satu pihak tidak mengerti, nggak boleh. Jadi harus benar-benar memakai bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau ini adalah ijab kabul. Ya, seperti itu. Ya. Jadi misalnya bapaknya orang Indonesia, nggak paham bahasa Inggris, anaknya nikah sama orang Amerika yang nggak bisa bahasa Indonesia. Itu bagaimana? Ya, boleh bapaknya menikah dengan bahasa Indonesia, menikahkan, saya terima nikah dan kawinnya. Saya nikahkan, ya saya nikahkan anak, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya ini dengan mas kawin ini ya, dengan mas kawin seperti ini dibayar tunai. Nah terus nanti yang lelakinya
Ya, pakai bahasa Inggris misal I accept seperti itu. Ya, dia bicara seperti itu pakai bahasa Inggris. Tapi saksinya harus ya memahami dua bahasa tersebut. Saksinya harus memahami dua bahasa tersebut. Saksinya harus mengerti ini nggak terjadi kesalahpahaman nih dalam masalah bahasa. Gitu. Ya, ini untuk hukum ijab kabul. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kalau yang menikah itu orang yang bisu, tunawicara atau tunarungu? Maka dia boleh memakai bahasa isyarat yang juga difahami oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Boleh memakai bahasa isyarat seperti ini yang difahami oleh kedua belah pihak. Dan saksi tentu saja. Bukan hanya orang tua, tapi saksi juga harus memahami bahasa isyarat. Kalau penghulu nggak ada masalah. Penghulu itu bukan menjadi sebuah rukun ya. Jadi kalau memang saksi bilang sah, orang tua sudah paham, saksi bilang juga paham dan bilang sah, jadi itu akad nikah. Ya, seperti itu. Kemudian itu untuk ijab kabul. Ya, nah ijab kabul boleh nggak ya kalau pengantin laki-laki dan perempuannya ada di Amerika, wali perempuannya ada di Indonesia, boleh nggak nikahin anaknya di Amerika misalnya karena bapaknya nggak bisa datang ke sini karena COVID dan lain sebagainya? Boleh. Sama kejadiannya kayak tadi kalau pengantinnya nggak ada di satu tempat. Ya, jadi boleh. Asal itu tadi ada saksi di sana dan ada saksi di sini bahwasanya yang dimaksud dengan pengantin itu yang ini, jangan sampai bapaknya maksudnya yang lain, ini yang ini maksudnya lain gitu. Pokoknya yang penting harus ada ijab kabul. Ijab kabul itu artinya ada serah terima. Dan serah terima itu harus satu waktu, nggak boleh dia menyerahkannya sekarang dijawabnya besok, nggak boleh. Harus satu waktu. Ya, jadi begitu saya bilang, saya nikahkan anak dengan mas kawin ini dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya langsung. Nggak boleh sekarang, terus nanti besok atau 1 jam lagi baru dibahas. Nggak boleh. Langsung satu waktu. Itu untuk ijab kabul. Kemudian ada mahar. Ya, mahar menjadi wajib. Nah, untuk mahar, siapa yang... Beberapa menit lagi nih? Udah selesai ya? Masih ada 5 menit lagi, Bu. Masih ada 5 menit lagi. Ya, untuk mahar, ya, ini sebenarnya adalah ya, hak perempuan untuk meminta mahar. Jadi kalau ibu-ibu mau mengelamar buat anak laki-laki ibu, tanyakan kepada perempuan di sana mau mahar apa. Dan kita tidak boleh bilang yang murah ya, yang ini nggak boleh. Nggak boleh kita nego. Nego dalam arti kata mempengaruhi. Ya, jadi kalau bilang mau mahar apa, harus dia bilang mau emas segunung, misalnya seperti itu. Ya kita bilang kami nggak sanggup. Ya. Kalau memang kita mana sanggup emas segunung, kami nggak sanggup emas segunung. Nanti kalau dia pikir-pikir, kalau memang segitu kami nggak sanggup. Gitu. Kalau ya biarkan dia berpikir, kalau dia udah deh nggak jadi deh 5 gram aja, nah baru maju. Tapi itu dalam arti kata bukan apa ya istilahnya bukan nego yang murah aja ya gitu. Anak saya baik loh, ini nanti kamu nyesel loh. Kalau itu kayak mempengaruhi gitu lah seperti itu. Itu yang nggak boleh. Tapi ya memberikan pengertian boleh misalnya kalau memang ada yang sulit gitu ya. Kalau misalnya kayak misalnya dia pingin mas kawinnya dari 10 mata uang dunia, nah ini susah nih nyarinya misalnya seperti itu ya. Mungkin kita bisa tanya dulu, kami nggak sanggup nih kalau kayak gini, udah dicari tapi nggak ketemu gitu ya. Boleh lain atau memang tetap harus itu gitu. Jadi kita tidak boleh ganti gitu nggak, tapi boleh lain atau tetap segitu. Kalau tetap nggak mau berubah, ya sudah kami nggak sanggup gitu. Tapi kalau memang dia bilang nggak deh boleh diganti dengan itu nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi biarkan sang pihak perempuan untuk menentukan maharnya. Nah, ada hadisnya, sebaik-baiknya wanita adalah yang maharnya paling murah. Tapi sebaik-baiknya laki-laki, ini hadisnya lengkap ya, jangan dipotong-potong. Kita biasanya sering dengar sebaik-baiknya perempuan adalah yang maharnya paling murah doang. Padahal itu hadisnya lengkap. Sebaik-baiknya wanita adalah yang maharnya paling murah. Dan sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberikan mahar yang tertinggi. Kita nih, untuk kalau kita punya anak laki-laki, ya memberikan mahar yang tertinggi kepada calon anak perempuan
calon menantu perempuan kita. Ya, itu yang terbaik. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika dia menikah dengan Siti Khadijah, ya radhiyallahu anha, subhanallah, maharnya itu kalau dikursin sekarang kalau nggak salah 30 miliar rupiah. Kalau dikursin dengan kurs sekarang, ya, dengan dirham sekarang dan begitu ontaknya dan lain sebagainya. Oh, kita kalau ikutin nyunah ya kan orang bilang ayo ikutin sunnah Rasul, nggak ada yang nikah Bu, mahar 30 miliar, berapa 300.000 dolar Amerika ya sekitar segitu 250.000 dolar Amerika, nggak ada yang nikah gitu. Itu sunnahnya Rasulullah tuh kalau memberikan mahar tuh nggak pernah sedikit, karena sebaik-baiknya laki adalah memberikan mahar yang terbaik. Tapi sebaik-baiknya perempuan adalah meminta mahar yang sedikit, karena Khadijah juga nggak minta mahar macam-macam, tapi Rasulullah memberikan seperti itu. Jadi adil. Ya, jangan kita minta pada calon menantu perempuan kita mahar yang murah gitu, tapi kita memberikan juga ya. Biarkan dia, kalau memang dia enggak, saya cuma minta hafalan Quran aja misalnya, atau saya minta seperangkat alat sholat aja, ya kita jangan kasih seperangkat alat sholat aja, kita kasih seperangkat alat sholat tapi kita adalah masukkan emas mungkin berapa gram apa sebagai hadiah dan lain sebagainya gitu. Ya, kita masukkan di situ. Ya, itu sebaik-baiknya wanita, laki-laki adalah yang memberikan mahar yang tertinggi. Nah, tapi ada standar mahar. Atau namanya mahar mithli. Dalam fikih itu disebut mahar mithli. Mahar standar mahar itu adalah dilihat dari orang terdekatnya. Jadi misalnya kalau mahar anak perempuan, ini kayak saya misalnya, anak perempuan saya nanti mau nikah, itu boleh standar maharnya itu dilihat dari mahar saya dulu, mahar uminya dulu apa, atau dilihat dari mahar tantenya, atau dilihat dari mahar kakaknya, kakak perempuannya dulu apa. Itu boleh standarnya gitu. Ya, standar. Jadi jangan sampai kalau bisa sih samalah standarnya, tapi kalau memang tidak sanggup, ya sekali lagi itu diserahkan kepada pihak perempuannya, apakah mau tanazul atau turun, ataukah memang mau tetap segitu. Kalau memang tetap segitu, ya sudah, berarti batal gitu ya pernikahannya, karena ya maharnya nggak dibayar gitu. Lalu gimana kalau mahar hutang? Itu kan tadi tunai ya. Kalau mahar hutang gimana? Aduh, ini kepanjangan nih, belum masuk. Ya udah deh, nanti aja ya saya bahas. Kalau ada ibu yang mau nanya silakan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Takutnya karena waktunya udah habis satu. Saya minta 5 menit lagi. Yang terakhir adalah untuk akad nikah ini ada saksi. Nah, syarat untuk akad nikah adalah adanya 2 orang saksi laki-laki. Laki-laki, bukan perempuan. Kalau memang di suatu tempat itu nggak ada laki-laki sama sekali kecuali si pengantin, maka boleh perempuan 4 orang perempuan. Gitu, ya. Kalau emang nggak ada laki-laki sama sekali. Tapi kalau masih ada laki-laki, ya laki-laki. Dan syarat saksi harus mengenal kedua belah mempelai. Jadi nggak boleh ada orang di jalan tarik, ada orang di jalan tarik, kamu jadi saksi ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia nggak jadi, kita nggak kenal, abis udah jadi saksi, udah mereka keluar aja, kita nggak tahu siapa mereka, bagaimana mereka, nggak. Apa yang dimaksud dengan saksi itu? Saksi itu adalah orang yang bisa memberi kesaksian kalau mereka udah nikah. Jadi jangan sampai ada orang, oh kita mau nikah nih, ya di mana namanya, kita mau menikah di masjid misalnya, ya udah berdua datang nih, laki perempuan datang ke masjid, Ustadz tolong nikahkan kami imam gitu ya, tolong nikahkan kami. Mana ininya saksinya gitu. Terus ya udah siapa aja lah Ustaz di sini nih yang ada di jamaah masjid ini, ya laki-laki di situ gitu. Tapi dia nggak boleh siapa-siapa, cuman berdua. Kalau di masjid kami di Imam Center itu enggak, karena nanti ini benar nikah nggak gitu kan, siapa tahu dia punya istri atau nanti ternyata wanita ini punya suami, kan bahaya. Jadi harus benar-benar yang kenal, minimal ada teman perempuannya lah datang, bawa teman perempuan kamu gitu. Nanti ditanya ini orang benar gadis atau benar janda, iya saya saksi. Udah nanti ditulis itu saksinya kalau dia tuh benar-benar single ya, single woman ya, baik itu karena perceraian atau memang dia karena belum menikah gitu ya, masih gadis, ya itu nanti dia tanda tangan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi emang ada saksi, meskipun nanti yang jadi saksinya karena dia nggak punya teman laki-laki yang muslim ya, mereka ya bisa aja dari jamaah masjid, tapi nama jamaah masjid itu dicantumkan nomor telepon mereka ya, nomor telepon mereka di sertifikat marriage-nya. Agar apa? Agar jika terjadi apa-apa bisa nanya ke saksi tersebut. Makanya berat jadi saksi perkawinan gitu.
ya, seperti itu. Jadi memang harus ada saksinya, ya, seperti itu. Ini untuk saksi. Nah, saksi ini sekali lagi, ya, itu haruslah orang Muslim. Ya, saksi harus seorang Muslim. Ya, kenapa? Karena ini pernikahan ini adalah masuk ke dalam ranah ibadah, jadi saksi harus orang Muslim. Jadi kita cari saksi yang Muslim. Adapun kalau kita nggak punya saksi yang Muslim, boleh pakai saksi seperti tadi, meskipun kita nggak kenal, tapi kita membawa orang yang, oke, mungkin dia teman kita yang non Muslim, tapi dia mengenal kita, nanti itu mereka bisa ya, saksi itu nggak bilang, oh ya udah oke gitu, enggak. Saksi juga harus tanya, ini benar nih kamu begini. Saksi juga berhak nanya dulu sebelum dia dijadiin saksi. Jadi jangan asal, oh ya udah langsung sah gitu, nggak bisa. Ya nggak bisa seperti itu, harus saksinya ini harus nanya dulu kalau memang dia nggak kenal mempelainya, saksi harus nanya dulu gitu ya. Saya rasa aduh subhanallah ya. Ini gimana mau mulai ya. Tapi insya Allah minggu depan saya akan masuk ke dalam rumah tangga, tentang syarat dalam rumah tangga, hak-hak suami istri, hak anak, dan juga sedikit menyinggung tentang perceraian dan poligami insya Allah. Saya rasa cukup. Saya silakan untuk ini. Untuk saya kembalikan kepada MC. Ya, Jazakallah khairan, Ustazah Dedeh, Masya Allah ya. Yang seperti yang Ibu bilang tadi, nggak ada habis-habisnya Bu. Seru banget kalau mengenai tentang pernikahan. Oke, tapi sebelum masuk ke session tanya jawab, insya Allah berikut ini saya mewakili dari Masjid Istiqlal Houston ingin memberikan sedikit update mengenai pembangunan Masjid Istiqlal Houston Campus. Alhamdulillah, proyek pembuatan sistem saluran air bawah, tanah untuk pembuangan dan penyerapan air, dan lapangan parkir konkret di area depan masjid sudah selesai. Berikut dengan lampu penerangannya untuk lapangan parkir, dan alhamdulillah juga sudah diresmikan pada tanggal 3 April 2021 yang lalu. Semoga dengan penyelesaian proyek ini akan menambah kenyamanan para jamaah yang datang dan beribadah di masjid sesuai dengan protokol COVID tentunya. Bagi yang belum pernah datang dan melihat Masjid Istiqlal Houston, kami sangat welcome. Silakan datang untuk berkunjung kepada Masjid Istiqlal Houston. Kemudian saya mencoba membacakan sedikit aja summary ya, sejarah bagaimana merealisasikan pembangunan Masjid Indonesia di Greater Houston area. Mulai dari pembentukan organisasinya sebagai organisasi non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Houston. Pada tanggal 11 Februari 2012 itu terbentuk organisasi IAMC atau Indonesian American Muslim Community sebagai organisasi nirlaba ya atau non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Campus. Kemudian pada Februari 2015 terjadi pembelian properti ex gereja. Jadi bangunan yang ini adalah yang kita pakai sekarang ini adalah bekas gereja tadinya pada bulan Februari 2015 dan diubah menjadi masjid. Kemudian bulan Desember 2018 perencanaan engineering dan pengurusan izin persiapan lokasi untuk pembangunan Masjid Istiqlal Campus yang diselesaikan pada itu bulan Desember 2018. Kemudian penyelesaian proyek pembuatan sistem saluran air bawah tanah untuk pembuangan dan penyerapan air dan lapangan parkir konkret di area depan masjid pada bulan Maret 2021. Masjid Istiqlal Houston sendiri sudah memiliki kurang lebih 600 jamaah yang terdiri dari jamaah Indonesia dan Indonesia. Ya, ini 600 jamaah ini sebelum pandemi ya. Ya, kalau sekarang agak sedikit karena kami melakukan social distancing. Kemudian saat ini aktivitas masjid masih menggunakan bangunan yang lama yang bekas gereja tadi yang didirikan sekitar tahun 70. Proses pembangunan Masjid Istiqlal Campus sudah memasuki fase ke-1 pembangunan fisik masjid yang baru. Saat ini Masjid Istiqlal membutuhkan pendanaan untuk pengurusan permit pembangunan fisik masjid, arsitektur drawing alignment, dan pembuatan fondasi bangunan. Untuk jelasnya kami akan memutar video klip tentang pembangunan ini. Silakan Mbak Tasya.
Ya, Zakila Khair Mbak Tasya, maaf tadi kita ada kesalahan teknik sehingga mungkin suaranya tidak keluar, tapi tadi bisa dilihat videonya bagaimana suasana di dalam masjid ya sebelum pandemi, dan bagaimana lapangan parkir yang sudah jadi ya, konkret area di lapangan parkir di depan masjid. Untuk itu kami meminta izin kepada Ustazah Zeze untuk memberikan sepatah dua kata mengenai fundraising Istiqlal. Ya, Masya Allah, Subhanallah ya, tahun lalu masih dalam proses ya, sekarang Masya Allah underground-nya sudah selesai pekerjaan, Masya Allah. Jazakumullah untuk semua ibu-ibu yang udah menyumbang gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi nih, ternyata masih belum selesai 100%, masih berlanjut dan masih memasuki tahap-tahap berikutnya. Jadi ini kita bisa jadikan jalan di Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, bisa kita jadikan jalan untuk kita menyumbang ya pembangunan masjid ini. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Insya Allah. Ini hadis ya. Artinya apa? Kalau misalnya ibu-ibu sekarang ya sedang berdoa agar anaknya mendapatkan jodoh yang baik di waktu yang tepat ya, mungkin bisa sedikit menyumbang gitu ya dengan niat, ya Allah, dengan saya menyumbang ini untuk Masjid Istiqlal di Houston. Insya Allah mudah-mudahan anak saya juga bisa dibuatkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya, kita tawasul itu namanya. Dalam bab masalah akidah itu dibolehkan. Ya, tawasul dengan amal baik kita boleh. Ya, itu dibolehkan. Itu bukan masuk ke bab ikhlas, tapi masuknya bab tawasul, dan itu dibolehkan. Jadi boleh kita menyumbang sesuatu dengan dalih atau dengan keinginan ya untuk suatu doa kita gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi jangan disia-siakan. Ini ada rumah Allah yang ingin dibangun ya, karena memang standar Amerika nggak bisa sembarangan, jadi memang harus yang kokoh dan lain sebagainya. Ya, kita bantu, insya Allah, mudah-mudahan Allah akan membantu semua urusan kita, insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz ya. Ya memang nggak sesimpel itu ya Bu ya untuk membangun sebuah masjid, banyak perizinan dan semuanya ya harus dilakukan secermat mungkin. Ya, untuk itu kami mohon kerelaan hati ibu-ibu semua, keikhlasan untuk mendonasikan sebagian rezekinya kepada Masjid Istiqlal Houston. Ya, ada beberapa cara untuk donasi. Ya, Mbak Tasya mungkin bisa sharing slide-nya. Ya, jadi nggak hanya mungkin yang di luar Houston mungkin bingung gimana caranya mengirimkan uangnya gitu ya. Nah, alhamdulillah kami berikan jalan-jalan kemudahan ya. Yang pertama melalui app ya. Jadi klik app istiqlalhouston.org. Kemudian bisa ibu kalau ada yang punya Zelle ya, itu gampang sekali. Kalau pakai Zelle 1 detik aja udah sampai ya. Alamat email Zelle-nya treasure@imchouston.org. Kemudian ada juga yang mungkin, saya nggak punya Zelle, tapi saya punyanya PayPal gitu ya. Itu bisa juga ke alamat tersebut di atas. Sebentar ya, ini dia. Sebelumnya, yang sebelumnya, slide sebelumnya, tadi yang PayPal. Itu kalau nggak salah emailnya sama ya, treasure@imchouston.org. Atau bisa juga mengirimkan cek ya ke payable to IAMC ya, IAMC atau IAMC ke Masjid Istiqlal Houston dengan alamat 15303 McCaskill Road, Sugarland, Texas 77498. Kalau tadi yang sudah klik app.istiqlalhouston.org ya dan download app-nya, bisa tampilannya akan seperti ini ya. Jadi nggak hanya untuk donasi tapi juga berita-berita update tentang apa yang terjadi di Houston, kajian ya. Juga kadang-kadang ada live halaqah kita siarkan melalui app. Ya, demikian sekilas info dari Masjid Istiqlal Houston. Kita sekarang masuk ke acara tanya jawab. Saya ingatkan lagi bahwa kajian hari ini masih yang bagian 1 ya. Jadi masih akan ada bagian kedua bersama Ustazah Zede juga dengan tema yang sama, dengan jam yang sama ya Bu ya, besok jam 10. Jadi kalau misalnya yang hari ini mungkin belum sempat tanya jawab, masih bisa besok.
Oke, saya bacakan dulu pertanyaan pertama dari salah satu jamaah ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana jika istri membebani sang suami? Contoh, suami sudah kerja dari pagi pulang jam 10 malam, sampai rumah masih ngurusin kerjaan rumah dan anak. Bahkan di saat liburnya sang suami pun masih harus mengerjakan kerjaan rumah. Sedangkan sang istri sibuk ngurusin kegiatan di rumah, walaupun itu kegiatan keagamaan. Sedangkan suami juga terkadang nggak ridho, karena sang suami juga pengen istirahat. Ya. Masya Allah. Ini sebenarnya mau saya bahas besok nih. Gimana? Kalau saya bahas sekarang nanti yang fikih ini enggak. Saya kalau memang nggak ada pertanyaan lain, saya jawab yang ini. Tapi kalau ada pertanyaan lain, saya jawab yang pertanyaan lain. Boleh Ibu yang bertanya siapa ya? Maaf, boleh? Ya, ada sih pertanyaan yang lain. Boleh ya Ibu yang ini, saya tunda besok boleh ya? Nanti saya udah catat tadi pertanyaan Ibu siapa ya tadi? Ya, nanti insya Allah saya jawab besok. Mohon maaf ya Ibu, boleh ya? Oke. Insya Allah boleh ya. Jadi ibunya datang lagi besok. Insya Allah. Oke. Mohon maaf. Pertanyaan berikutnya. Nah, jika seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan perkawinan, tapi perkawinan tersebut hanya dilakukan di court atau catatan sipil saja. Kita tahu secara agama perkawinan tersebut tidak sah. Bagaimana solusi memberi masukan buat mereka? Karena bagi mereka yang penting udah nikah. Dan kebanyakan mereka tidak terima ketika diingatkan karena kurangnya pemahaman. Dan ini banyak sekali terjadi di Amerika. Iya, betul. Ya Ibu, jadi gini, kalau pernikahan di court di mana namanya pernikahan di court di Amerika, itu kan hanya ada apa ya istilahnya, ada pengantin terus ngadep ke court, ya kan? Terus mereka ada ininya lah, ada semacam hakimnya atau apanya, pendeta atau gitu ya, atau namanya church apa namanya itu, terus kemudian mereka menikah gitu ya, lalu dibuatlah marriage certificate gitu tanpa ada saksi dan lain sebagainya. Sementara di dalam hukum kita Islam, oh ya tadi mohon maaf saya ada salah satu nih yang bahaya banget nih kalau saya lupa nih, syarat untuk pernikahan, syarat sah nikah itu, rukun nikah itu ada wali, lupa saya ya. Jadi harus ada wali gitu ya. Nah ini kalau nggak ada wali maka pernikahan nggak sah, meskipun untuk mazhab Hanafi ya, wali itu tidak menjadi sebuah hal yang penting. Jadi tapi harus diketahui boleh, tapi tidak hadir itu nggak apa-apa. Ini untuk untuk mazhab Hanafi. Gitu. Tapi kalau untuk Syafi'i dan yang lainnya itu harus ada wali untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Gitu. Ya. Nah kalau di dalam hukum apa ya namanya istilahnya di court ya seperti itu, karena tidak ada beberapa yang tidak sesuai dengan fikih kita, sesuai dengan kaidah syariat yang Rasulullah telah tetapkan untuk akad nikah, maka bisa dikatakan dia belum sah sebagai suami istri kalau menurut Islam gitu. Ya. Jadi lalu bagaimana syaratnya? Sebenarnya kalau di sini ya suami saya Ustadz Imam Samsi Ali, Ustadz Joban mungkin kalau nggak salah itu udah punya, tapi saya kurang tahu ya, itu udah punya kayak semacam sertifikat ya untuk menikahkan orang, itu license gitu, bukan sertifikat, license ya, license untuk menikahkan orang. Jadi mereka sebenarnya ya ke court itu hanya untuk mengambil surat aja. Ya, jadi ke court itu hanya untuk mengambil surat tanpa menikah di court. Jadi hanya mengambil surat dari court. Jadi tetap harus mendaftarkan ke court, lalu dibawa ke imam ya, ke imam. Ya, kemudian nanti dinikahkan. Misalnya suami saya kan imam ya, dan dinikahkan oleh suami saya. Ya, terus kemudian setelah itu suami saya tanda tangan di atas berkas itu, dibawa ke court, udah jadi. Jadi nggak perlu ke court lagi. Gitu. Alhamdulillah ya, dan itu untuk berlaku license itu untuk seluruh Amerika ya, untuk seluruh Amerika. Jadi jadi nggak perlu nikah di court, terus jadi nggak perlu 2 kali nikah. Kalau dulu kan nikah di court dulu terus baru nikah di masjid gitu. Tapi kalau imamnya sudah mempunyai sertifikat atau license, license untuk menikahkan, itu nggak perlu nikah di court. Ke court tuh hanya untuk ngambil formnya aja gitu. Ya, mengambil formnya aja. Jadi kekuatan daripada imam-imam yang sudah punya
Ini untuk Indonesia ya, kalau untuk yang orang Arab, orang Pakistan tuh banyak udah ya. Nah, untuk imam-imam yang mempunyai license untuk menikahkan ini ya, itu kekuatannya itu sama dengan kekuatan court gitu. Hanya saja karena di Indonesia di Amerika itu harus ada marriage certificate yang diakui oleh pemerintahan Amerika, maka kita harus ke court untuk mengambil surat tersebut seperti itu. Jadi kalau memang dia udah menikah di court dan kemudian orang-orang juga udah tahu, terus kita nasihati gimana supaya pernikahan mereka jadi sah, ya udah menghadap aja ke imam mana aja. Kalau itu sih nggak perlu pakai license ya. Imam katakan kami udah menikah nih imam, udah 2 tahun kami menikah, tapi ternyata kami baru tahu kami belum nikah secara agama. Nah kalau yang kayak gitu tuh hilang tuh semuanya ya, kayak apa, ya saksi ngambil yang ada di situ bisa gitu kan. Wali juga kalau orang Indonesia udah tahu cukup ditelepon, bener nih Pak, nggak usah pakai surat-surat lagi, udah langsung sekali itu juga jadi gitu. Seperti sebenarnya sih mudah gitu. Karena banyak kan mikirin, masa saya harus nikah lagi, berapa duit lagi keluar biaya. Enggak terlalu ribet. Kalau memang udah pernah nikah dan keluarga masing-masing juga udah sama tahu, cuman karena mereka dulu belum nikah secara agama, itu bawa aja ke imam untuk dinikahkan secara agama. Insya Allah udah sah. Gitu. Seperti itu. Ya. Ya, ini masih terkait dengan wali-wali. Terkait itu juga masih ada juga sih, Bu. Jadi saya dulu menikah di USA dengan suami, tapi walinya di Indonesia. Dan kata imam waktu itu boleh menikah di masjid dengan catatan ada surat wali dari pihak keluarga saya. Dan saya print surat perwalian dari keluarga saya. Jadi walinya dari masjid sebagai ganti wali keluarga saya. Bagaimana itu, Bu? Iya boleh, itu bagus. Itu namanya wali hakim. Boleh. Wali hakim. Iya, wali hakim. Karena karena zaman sekarang udah ada online ya, udah bisa video call, nggak usah pakai surat-suratan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau zaman dulu kayak saya nggak teman-teman saya nggak, kalau saya alhamdulillah bapak saya dulu datang, kami menikah di Kairo ya. Kalau teman-teman saya dulu yang menikah itu begitu, bapaknya bawa, karena zaman dulu kan belum ada video call gitu. Jadi bapaknya ngasih surat dikirim ke Mesir. Terus kemudian dibawa ke mana namanya, dibawa ke KBRI, nah, terus kita menikah di KBRI gitu. Nanti di KBRI orang KBRI yang atas nama walinya gitu. Jadi orang KBRI yang bilang saya nikahkan Nia binti Soeharto dengan kayak binti ya bapaknya itu, dan saya sebagai wali hakimnya gitu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, itu sah insya Allah. Oh, jadi wali hakim bisa ya Bu ya. Dan bisa, boleh. Namun wali ini tidak mengenal si wanita, ini ada pertanyaannya mirip-mirip juga. Namun wali ini tidak mengenal si wanita secara mendalam untuk memutuskan apakah wanita ini layak menerima laki-laki ini sebagai suami. Terkadang malah wali hakim ini baru mengenal si wanita yang diwalikannya pada hari ijab kabul tersebut. Bagaimana sisi syariatnya? Yang pernah saya dengar. Nggak apa-apa. Mohon maaf saya potong. Iya. Ya, saya potong, maaf. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada surat dari wali yang sah. Asal ada surat dari wali yang sah. Gitu. Kalau ada surat dari wali yang sah, enggak ada masalah, gitu. Oke. Ya. Semoga menjawab pertanyaan ibu-ibunya ya tadi, tapi masih ada satu lagi yang terkait dengan yang pertanyaan saya pertama tadi mengenai menikah di court ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasangan yang memilih menikah di court karena tidak mau menikah di masjid. Jadi mungkin suaminya nggak mau masuk Islam, jadi karena kalau di masjid kan harus masuk Islam. Iya, nah, betul. itu bagaimana Bu? Jadi memilih hanya pernikahan di court aja gitu. Ya memang nggak bisa secara hukum. Gimana? Secara hukum Islam ya Bu ya? Ya, saya nggak bisa jawab apa ya, memang nggak bisa gitu kan. Kenapa masjid nggak mau menikahkan? Ya karena memang tidak bisa gitu. Karena yang kalau dalam Islam yang banyak adalah laki-lakinya harus Muslim seperti itu. Ya, kalau ditanya nanti, kalau maaf ini, kalau ditanya terus hukum pernikahannya gimana? Ya tidak nikah, paham ya maksudnya? Ya, maaf, itu memang seperti itu. Saya maaf bukan karena ini, tapi saya maaf mungkin agak menyakitkan, tapi ini adalah qulil haqqu walau kana muran, kata Rasulullah, katakan yang hak walau kana itu sakit, ya seperti itu.
Ya, tapi kalau memang sudah terjadi bagaimana sekarang seperti ini? Ya, kalau udah terjadi suami kita maaf ada yang suaminya belum muslim misalnya seperti itu, ya, suaminya belum muslim, istrinya sudah muslim bagaimana gitu. Masa kami harus bercerai, Bu? Misalnya seperti itu. Mintalah sama suami untuk memeluk atau minimal bersyahadat, bujuk dia untuk bersyahadat. Kalau dia udah mau bersyahadat, ya meskipun dia belum menjalankan hukum Allah, pelan-pelan. Yang penting dia bersyahadat dulu aja. Dan itu pernikahannya udah sah. Ya, bagaimana? Ya ini aja juga ya Bu. Misalnya ini rata-rata pertanyaan terkait semua. Jadi bagaimana kalau calon suaminya itu atau ya mungkin calon istrinya ya salah satu lah itu ya mau masuk Islam tapi hanya formalitas saja. Jadi niatnya cuma formalitas supaya boleh nikah. Tapi dalam hatinya ya maksudnya dalam prakteknya dia mungkin tidak meyakini gitu bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad SAW. Apakah itu yang seperti dibilang di ayat 221 Al-Baqarah ya, yang dan janganlah kamu nikahkan perempuan musyrik sebelum mereka beriman, gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Ya, tapi gini, kalau untuk perempuannya yang non Muslim itu ada ulama yang membolehkan. Ya. Ada ulama yang membolehkan. Jadi kalau bagi saya, kalau memang kejadiannya yang wanitanya yang non-muslim, itu tergantung daripada masjidnya masing-masing. Ada masjid yang mau menikahkan, ada masjid yang tidak mau menikahkan. Itu balik lagi kepada polisi daripada masjid masing-masing. Gitu ya, kebijakan dari masjid masing-masing. Terus tapi kalau untuk laki-laki yang non-muslim, ya, untuk laki-laki non-muslim, sebagian besar atau jumhur ulama memang tidak membolehkan atau haram hukumnya seperti itu. Ya, itu hukumnya seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur, ya, kalau sudah terlanjur, ibu-ibu sudah terlanjur menikah dengan yang non-muslim, jadi suaminya non-muslim, ya, kita punya cinta, Bu. Kita punya cinta, kita punya rasa sayang, dan kita juga yakin dia juga sayang sama kita. Ya, kita bisa pergunakan ini. Jangan sampai karena cinta kita pada manusia, kita melalaikan cinta kita pada Allah. Tuh. Jadi mungkin kita bisa kasih batas waktu 1 tahun ini, dia harus mau masuk Islam. Pelan-pelan. Yang penting syahadat dulu. Ya, yang penting syahadat dulu. Ya, jadi pelan-pelan kita bujuk. Jadi jangan tampakkan kalau kita itu Islam yang gimana, tapi tampakkan Islam yang baik. Kita wanita, Bu, punya, meskipun kita punya 99 rasa satu otak gitu ya katanya ya, tapi kita dengan cinta kita bisa kok merayu seorang suami itu. Bu Dede tuh ngomongnya doang gitu. Bu, maaf. Pernah lihat pelakor nggak? Pernah lihat. Pernah dengar cerita-cerita pelakor? Pasti pernah ya? Ya, pernah dengar cerita-cerita pelakor. Kok tuh pelakor bisa sih, Bu? Sampai istilahnya ada laki-laki yang benar, alim gitu ya. Kok bisa sampai ninggalin anak, istri gitu? Kok bisa ya pelakor gitu? Ya, apa hebatnya pelakor itu? Dia punya cinta mungkin, atau enggak dia punya sesuatu yang bisa membangkitkan nafsunya si lelaki sampai laki-laki itu kayak, mohon maaf, kayak kerbau dicucuk hidungnya gitu. Nah, itu yang haram. Lah kita untuk suami kita, untuk sama-sama sampai ke surga. Ya udah, kuatin diri kita gitu. Artinya apa? Lakukan. Kita kan bukan pelakor, pahalanya gede banget tuh. Gimana? Jadilah seperti itu yang gitu loh. Sama suami tuh, biar suami tuh istilahnya nggak bisa jauh dari kita. Nah begitu dia udah klepek-klepek, kalau kata Ibu Aisyah Dahlan itu, kalau laki-laki udah di tahap mencintainya itu, kalau bahasa anak muda sekarang bucin, budak cinta, dia udah diperbudak sama cinta. Bu, Ibu nyuruh apain juga jadi mau aja. Nah pada saat itu blek, syahadat yuk. Tapi kan itu dipaksa, nggak ada masalah. Nanti setelah dia masuk Islam, kita lebih sayang lagi, dia masih akan ini kok. Saya banyak kok di sini
di teman-teman saya di sini yang nikah dengan non Muslim, ya gitu, istrinya Masya Allah gitu, akhirnya suaminya jadi masuk Islam. Nah begitu dia masuk Islam, saya bilang awas ya ditinggal suaminya, saya bilang harus lebih disayang. Itu suaminya tambah bucin, udah deh. Gitu. Meskipun suaminya masih sholatnya kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Saya bilang, lu Bu Dede gimana saya jadi enggak suka? Lah salah nih ibu nih. Saya bilang dulu ibu nyuruh dia masuk Islam dengan apa? Ya dengan rayuan, dengan ya gini dengan cinta. Nah sekarang kenapa ditinggal? Iya juga sih. Ya udah, dia kan baru. Anggap aja dia baru umur 1 tahun. Anak bayi 1 tahun mana ada sih sholatnya benar? Iya juga, iya. Ibu sholat benar baru kapan? Ya baru setahun ini. Umur 40 tahun. Nah udah, saya bilang. Suami ibu baru masuk Islam. Anggap aja dia kayak anak bayi. Ya gitu sholatnya. Kayak anak kecil, sholat kadang enggak. Seperti itu. Ya tambah cinta. Ya udah akhirnya dia tambah cinta. Apa yang terjadi? Ramadan tahun ini, kemarin sebelum Ramadan, kami masjid ada kumpul-kumpul. Ada seorang ibu ngebisikin saya, Bu Dede, suami saya sekarang sholatnya hampir tiap hari. Kalau dulu seminggu sekali atau 6 bulan sekali, sekarang hampir tiap hari. Maksudnya belum 5 waktu, tapi minimal subuh sama isya dia udah sholat. Alhamdulillah. Tapi lama banget Bu Dede, setahun. Bu, anak kecil juga lama sekolah, doainnya tambah kenceng. Hotnya tambah kenceng, rayuannya tambah kenceng. Itu jihad. Ya juga itu. Jangan berpikiran aduh nanti saya itu jihad yang benar itu. Seperti itu. Bukan jihad bunuh diri kayak teroris, bukan. Ya, caranya ya suami gitu loh, hadisnya aja melakukan suami dengan itu dapat. Ya istilahnya gini loh, pelakor aja bisa kayak gitu yang untuk dapat masuk neraka, masa kita untuk masuk surga? Boleh kok, halal kok, segala cara kita ituin gunain ya. Saya jangan dipelet ya, pakai dukun gitu. Ya, jangan pakai pelet gitu ya. Tapi kita di perempuan. Kalau laki-laki udah kelepek-kelepek, kita minta dunia pun dikasih, Bu. Ya. Besok saya kasih tahu. Oke, besok Bu. Besok nanti saya kasih tahu gimana kelepek-kelepekin laki-laki. Iya. Ini ada pertanyaan tentang mahar, Bu. Tapi sebelumnya mungkin yang tadi ada ibu yang nanya tentang wali, sedikit lagi dia masih mungkin kurang terjawab. Jadi kan tadi ibu bilang asal ada suratnya ya dari wali itu, walaupun tidak kenal ya. Tapi wali yang dari perempuan ini dia nggak ada wali laki-laki, bapaknya meninggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada paman, jadi hanya wali hakim yang seseorang ditunjuk oleh wanita sendiri itu pada saat ijab kabul. Nggak kenal sebelumnya gitu. Itu bisa ya Bu ya? Nggak ada surat tapi. Nggak ada surat. Tapi dia harus ada, misalnya kan dia nggak punya laki-laki ya, tapi dia masih punya ibu misalnya. Ibunya tahu, gitu. Keluarganya dia tahu gitu. Harus ada yang tahu gitu ya Bu ya? Iya, harus ada yang tahu lah seperti itu. Tapi kalau memang semuanya nggak ada, tinggal dia seorang sendiri di rumah di ini, dan dia udah di Amerika udah lama, misalnya udah 20 tahun di Amerika, nggak tahu keluarganya di Indonesia pun nggak tahu, ada loh yang kayak gitu. Ya udah, dia boleh. Tapi kan dia punya teman di Amerika, masa sih nggak punya teman juga? Nah, teman di Amerikanya itulah yang istilahnya ya bukan jadi wali, istilahnya yang mempersaksikan kepada wali itu saya kenal dia gitu. Walinya biasanya kalau nggak kenal gitu, ustadz yang di masjid itu jadi walinya gitu. Dia boleh menikahkan untuk kalau kayak gini, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, boleh. Nah, yang sekarang tentang mahar Bu, tadi sepertinya masih agak tergantung Bu tentang mahar kan, kata Ibu tadi boleh dihutangkan ya. Itu apakah dibolehkan? Oke. Hutang mahar boleh. Tapi harus dibayar. Gitu. Harus dibayar. Yang bayar siapa? Ya laki-laki suaminya. Ada batas waktunya nggak Bu kira-kira pembayaran? Kalau yang namanya hutang harus ada batas waktu. Harus ada hitam di atas putih. Gitu. Ya, kayak contoh, saya ambil contoh warga negara Mesir nih ya. Kalau dua-duanya budaya Mesir, warga negara Mesir, budaya Mesir itu mereka kan kalau anak perempuan tuh mau nikah itu syaratnya itu mas kawinnya ya rata-rata perhiasan ya, kemudian rumah dan isinya mobil gitu. Jadi semakin tinggi sekolah anaknya semakin tinggi maharnya. Nah mungkin laki-lakinya hanya sanggup baru perhiasan, rumah sama mobil belum gitu. Ya udah dia tulis hutang. Nah, dia harus ada sampai kapan dia bayar. Sampai kapan dia akan membayar itu.
Nah, kalau dia belum lunas, nah ini kalau dalam hukum Mesir ya. Jadi kami tuh belajar di Amerika di Al-Azhar tuh ada syariah wa qanun, ada syariah. Kalau syariah Islamiyah itu 4 tahun masa kuliahnya kayak saya. Kalau syariah wa qanun 5 tahun. Itu ditambah dengan 1 tahun hukum Mesir. Nah, menurut di syariah wa qanun, kalau yang seperti ini ya, kalau yang hutang ya, kalau di Indonesia sih jarang yang hutang ya, tapi kalau di Mesir itu ada yang hutang, itu dia nggak boleh disetubuhi sebelum hutangnya lunas. Nah, lo kawin gantung deh. Oh. Jadi sebelum hutangnya lunas, sebelum dikasih rumah sama dikasih mobil, kan tadi maharnya perhiasan, rumah, mobil. Rumah mobilnya belum dapet nih, belum dibayar gitu ya. Itu dia nggak bisa malam pertama. Nah, si gadis tuh itu gitu. Nanti begitu ini ada pesta lagi gitu. Itu untuk hukum di Mesir gitu. Tapi masih dibolehkan secara Islam gitu. Tapi kalau di Indonesia kalau dibilang hutang itu kayaknya sama penghulunya nggak mau dinikahin. Karena penghulu syarat mau menikahin kalau di Indonesia mana dulu mahar mas kawinnya, enggak Ustadz hutang gitu, nggak bisa, nggak bakal mau ke penghulunya itu kalau di Indonesia. Di sini juga kayaknya nggak mau deh kalau hutang gitu. Kalau hutang kayaknya nggak mau deh di Amerika ini gitu. Kayaknya harus cash gitu, daurinya gitu, seperti itu. Ya kalau memang itu ketinggian ya bisa turun lah, biar gampang lah seperti itu, biar cash gitu, jangan hutang gitu seperti itu. Tapi kalau dalam hukum Mesir kalau hutang ya istrinya nggak boleh disetubuhin dulu selama hutangnya belum lunas. Tapi dia suami istri gitu, seperti itu. Atau kalau di Indonesia nih, Masya Allah, mohon maaf. Kalau di Indonesia maaf. Kalau di Indonesia ada modelnya kayak gini, ya, supaya orang tuanya setuju, pihak perempuannya, pihak calon istrinya ngasih pinjaman. Nah, kalau di Indonesia ada tuh kayak gitu. Jadi gini, supaya di depan orang kelihatan ketika saya terima nikah dan kawinnya anak bapak binti ini dengan mas kawin 10 kilogram emas, misalnya kan. Wis, anaknya dinikahin dengan 10. Kan bapak si perempuan kayaknya terangkat gitu ya, wis kayak ini loh, kayak yang ada di suatu daerah lah di Indonesia, saya nggak berani ngomong gitu ya. Kalau nikah kan wah emasnya sampai dari sini wah banyak gitu ya, kerbau apa. Nah, itu di belakang itu terjadi sandiwara. Jadi laki-lakinya cuma kasih 5 kilogram emas. Nah, terus pihak perempuan nambahin 5 kilogram emas. Jadi pihak perempuannya ngasih 5 kg emas untuk supaya jadi 10 kg emas yang akan nanti disebutkan di akad nikah. Pas akad nikahnya itu nanti disebutin 10 kg emas, padahal itu 5 kg emasnya dari pihak perempuan. Nah, ini tergantung sigot tuh tergantung tergantung ucapan. Kalau pihak perempuan ya akadnya. Kalau pihak perempuan bilang ini dipinjem, maka kalau udah nikah pihak laki-laki harus bayar ini 5 kilo ini ke pihak perempuan. Harus dibayar. Ya, tapi ini tidak termasuk bukan termasuk mahar yang hutang, enggak. Maharnya tetap kontan. Tapi yang 5 kilogram ini harus dibayar laki-laki ketika sudah nikah kepada pihak istri. Karena ini dia hutang di luar akad nikah. Atau yang kedua, dikasih hadiah. Si istri ngasih ini supaya naiklah harganya, ini supaya orang nyangka dia Masya Allah gitu ya, menikahin anak saya dengan mahar yang sebegitu besarnya. Ya udah akhirnya dikasihlah emas gitu. Ya, dikasih. Ya udah gitu. Ya, kan tuh nanti baliknya ya itu kan buat anak perempuannya dia juga. Nah, kalau kena hutang ya, kalau misalnya tadi dipinjemin dulu gitu ya supaya kelihatannya bagus di mata orang ketika akad, ya maka nanti kalau udah selesai akad nikah ya udah si lelaki itu punya hutang, harus bayar. Kalau nggak bayar ya dia kena hukuman itu, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau seseorang tidak membayar hutang ya dia tidak akan bisa masuk surga. Harus dibayar. Itu di satu daerah di Indonesia banyak terjadi kayak gitu. Jadi supaya kelihatan anaknya itu dinikahin dengan mahar yang tinggi ya. Jadi satu daerah itu tuh kebudayaannya
kalau ngasih mahar tuh tinggi-tinggi gitu. Ya, nah kemudian dia hutang. Ya, dia hutang. Jadi pihak perempuannya ngasih gitu, ngasih sesuatu, tapi ini hutang ya. Ya terus lelakinya iya aja karena udah pengen kebelet nikah, ya udah. Gitu. Akhirnya nikah. Ternyata pas sudah berjalan pernikahan 5 tahun, mereka datang ke saya, ya karena saya bukan ada di daerah tersebut, tapi saya bukan berasal dari daerah tersebut. Saya datang ke daerah tersebut, ya. Terus kemudian mereka lagi mau cerai, terus istrinya bilang gini, tapi Ustazah dia masih punya hutang nih sama saya 100 gram emas. Belum dilunasin, kata suaminya. Ya Allah, orang kamu juga udah jadi istri saya kan udah sering udah sering udah nafkahin kamu juga lebaran kemarin saya beli emas, itu kan beli, bukan bayar utang. Ya, saya sebagai ini bukan saya ngebela istri karena itu adalah hutang, ya kamu harus bayar hutang. Dulu ketika ngasih cincin lebaran kemarin, ulang lebaran ya, maksudnya hari raya kemarin itu ngasihnya cincin ngasih perhiasan itu sebagai hadiah apa sebagai bayar utang? Ya hadiah, ya udah gitu. Ya Allah Ustazah, tapi ya itulah, kata suaminya. Berantem di depan saya. Nah, saya bilang, Pak, sigotnya kalau bayar utang tuh beda dengan hadiah gitu. Jadi saya masih harus ngutang nih sama istri. Iya, Bapak harus bayar 100 gram gitu. Kalau gitu saya minta lagi semua hadiah saya. Ya nggak boleh lah, kalau udah dikasih masa diminta lagi. Lucu waktu itu saya menyelesaikan pernikahan mereka. Akhirnya saya bilang gini aja deh, jangan cerai dulu sampai suami ibu bayar hutang. Akhirnya mereka ya udah kalau gitu sampai pokoknya harus bayar utang ya. Iya. Tapi ternyata begitu udah mau dibayar, kata istrinya nggak jadi deh, gitu. Tapi tetap dibayar, nggak jadi cerai maksudnya. Tapi tetap dibayar hutangnya buat istrinya, ya istrinya dikasih 100 gram. Gitu. Jadi enak, istrinya dapat double ya, 100 gram waktu akad, 100 gram lagi ketika udah nikah. Ya. Iya, memang ini kejadian loh Bu, ini kejadian ya, bukan saya ini bukannya sinetron atau ini benar kejadian. Ini kalau nanti ini di-share di Facebook, dia friend saya di Facebook, maaf ya Ibu. Orangnya kalau dengar di Facebook. Ya Ibu, ini sebenarnya udah lewat 5 menit dari ini, Bu. Tapi masih ada satu pertanyaan, apakah Ibu masih menerima? Boleh, silakan. Boleh. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana keberkahan perkawinan yang dimulai dengan hubungan yang melanggar akidah? Misalnya, kan dalam Islam itu tidak boleh ada pacaran ya, jadi tidak boleh komunikasi berdua atau ini berkhawat gitu berdua gitu ya. Nah, tapi mereka dimulai dengan itu gitu. Itu gimana, Bu? Maksudnya hukum pernikahannya? Iya. Nggak ada masalah dengan hukum pernikahan. Tapi kalau keberkahannya, ini pertanyaannya keberkahan. Oh, keberkahannya. Ya, keberkahan itu kalau mereka taubat, insya Allah segala sesuatu kalau kita taubat dimulai dari nol. Segala sesuatu kalau kita taubat, itu dimulai dari nol. Ya, tapi kalau kita tidak taubat, ya dosa kita dosa yang dulu, dosa yang ke sana enggak lagi. Gitu. Jadi kita tidak bisa, maksudnya seperti ini. Misalnya dulu kita pacaran, terus kemudian nikah. Kita tahu ya, mungkin ada orang yang nikahnya itu pacarannya, mohon maaf, udah kelewat batas lah. Udah seperti melakukan hubungan suami istri ketika pacaran, maaf. Terus dia menikah. Pas menikah, mereka berdua sadar bahwasanya apa yang dulu mereka lakukan itu salah. Taubat. Nah, setelah selesai taubat, ya sudah, Allah akan maafkan yang dahulu. Keberkahan akan muncul insya Allah ketika mereka taubat. Gitu. Ya, ke mereka taubat insya Allah. Jadi jangan sampai gara-gara orang-orang yang dulunya pacaran pernikahannya jadi nggak berkah, hukum nikahnya jadi nggak ada hubungannya. Itu yang dosa yang dahulu, itu adalah dosa yang dahulu. Dan kalau kita ada salah terhadap dulu yang kita lakukan itu, insya Allah Allah maafkan kalau kita mau taubat seperti itu. Ya. Ini pertanyaan lanjutan dan berkaitan juga ya, maksudnya karena tadi ada yang mikir kenapa misalnya toh ada juga pernikahan yang tidak dimulai dengan pacaran, misalnya dengan ta'aruf aja gitu ya Bu ya, tapi berakhir dengan perceraian juga gitu. Jadi jadi mendingan saya pacaran aja dulu biar lebih kenal gitu. Nah, itu gimana Bu? Jadi gini, saya nggak paham ya disebut ta'aruf itu apa, kayaknya bias banget ya makna ta'aruf. Mohon maaf gitu. Ta'aruf itu kan artinya saling mengenal gitu kan. Jadi ini ya, sebenarnya nikah itu mungkin besok akan saya lebih jelaskan ya. Untuk ibu yang bertanya silakan datang besok ya.
Yang namanya pernikahan itu kalau kita landasi dengan Allah, karena Allah, dan untuk Allah, itu segala sesuatunya mungkin akan jadi lebih mudah. Ada kok orang yang pacarannya, bukan berarti kalau udah pacaran itu nggak akan cerai. Ada kok orang yang pacaran. Saudara saya sendiri pacaran 13 tahun, LDR, Australia, Indonesia. Nikahnya 3 bulan. Dalam satu rumah. Sebabnya, suaminya ngorok. Dia nggak bisa tidur sama sekali. Mereka udah pisah kamar pada usia perkawinan 1 bulan. Ya, dicoba lagi, ketemu lagi, nggak bisa lagi karena dia benar-benar jadi nggak bisa tidur dan kerjaan dia di kantor jadi berantakan. Istrinya ya nggak bisa dapat suami yang ini. Akhirnya ke 3 bulan itu berarti sejak usia perkawinan bulan kedua itu mereka udah proses ke pengadilan. Bulan ketiga mereka resmi bercerai. Ada ya nikahnya itu pacaran itu ya seperti itu. Ada orang yang pacarannya lama, nikahnya gede-gedean, cerai juga. Tapi ada kok yang nggak pacaran, ada yang bercerai, ada. Tapi ada juga yang nggak bercerai, ada. Saya dengan suami ketika nikah nggak saling kenal. Bukan berarti kami dijodohkan, enggak. Ya, kami kalau dibilang kami dijodohkan, kami dikenalkan. Gitu. Kalau saya nggak bilang dijodohkan, kami dikenalkan sama teman. Ya, jadi saya punya teman, kebetulan teman saya udah nikah, punya suami, terus itu adalah temannya suami saya gitu. Terus dia kenal apa? Dia bilang, aku udah mau nikah nih, cariin dong gitu. Ini ada teman istriku nih, Dedeh nih, kasih fotonya gitu. Loh, ini kan anak yang kalau saya cerita nih Bu, itu mungkin pernah dengar kisah ayat-ayat cinta tuh ada sedikitnya di saya lah begitu. Oh, ini kan sini kan Habibur Rahman Syairoji kan teman kami, teman suami gitu. Oh, kayak seperti itu. Jadi ya akhirnya ya kami nikah gitu. Tapi saya pas datang ke akad nikahnya itu saya bingung. Saksinya kan teman suami saya, sama suami saya, bapak saya hadir waktu itu. Saya bingung, suami saya yang mana ya? Kata bapak saya nanya, Deh, mana calon suami kamu? Nah loh. Jadi waktu sebelum akad nikah saya diketemuin sama teman saya, yuk kenalan gitu. Bukan berarti nggak pernah ketemu, diketemuin tapi saya nggak mau ngelihat, takut kebayang-kebayang gitu kan. Dikasih foto, nih fotonya, saya kirim ke Indonesia. Jadi benar-benar sayanya yang salah. Harusnya saya lihat, tapi lihat sebentar saya kirim ke Indonesia. Saya simpen gitu. Harusnya kan disimpan. Pas di depan penghulu, nah lo yang mana ya? Itu kan, ya lo yang mana? Saya bilang, ntar aja deh yang akad nikah aja itulah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya yang udah akad nikah, oh yang ini ya udah gitu. Itu salahnya di saya. Salahnya di saya kenapa saya nggak ngelihat. Tapi kami ngelihat, ketemu sebelum akad nikah tuh ada ketemu 4-5 kali, tapi sayanya yang nggak mau ngelihat gitu ya, nggak mau ngelihat. Bahkan ketika kami sebelum nikah kan udah sewa apartemen dulu, tapi nggak tinggal satu apartemen ya, dia tetap tinggal di apartemen dia, saya tinggal karena merapihkan rumah yang kami kontrak, saya merapikan apartemen, saya tinggal bersama teman-teman saya yang putri di situ. Begitu akad nikah baru teman-teman putri saya keluar, saya masuk sama suami kayak gitu. Jadi ya sama, kami juga nggak kenal. Kalau ada perbedaan, ada apa, ya wajar gitu. Ya, kalau ada apa-apa kembalikan lagi ke Allah. Besok kita bahas insya Allah. Saya banyak iklan nih buat besok ini. Iya Bu, sepertinya nggak habis-habis nih Bu ya, banyak ini terus ya, nggak puas-puas ya. Insya Allah bagi yang masih banyak pertanyaan, kita ikuti lagi sambungan kajian hari ini ya Bu ya, di waktu yang sama besok Insya Allah jam 10 waktu Central Time. Ya, sudah terasa sudah pukul 11.42 ya, kalau di East Coast sudah 12.42. Ya, mari kita tutup ya Bu ya. Saya minta izin kepada Ibu untuk membacakan doa buat kita semua. Ya, baiklah. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Menjadikan dan rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anak kita juga insya Allah mudah-mudahan Allah pilihkan di waktu yang tepat jodoh yang terbaik bagi mereka, bagi agama mereka, dan bagi kita insya Allah. Ala hadiniyah walikulli niyati sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawratal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, Engkaulah yang maha mengetahuinya tentang semuanya isi hati kami dan urusan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan keluar yang terbaik bagi masalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, jika telah datang waktunya, ya Allah, maka jodohkanlah bagi anak-anak kami jodoh yang tepat, ya Allah. Jodoh yang terbaik baginya, bagi agamanya, bagi orang tuanya, dan bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan jodoh yang bisa membawanya ke surga. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, peliharalah rumah tangga kami semua, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, mudahkanlah, ya Allah, kepada panitia pembangunan Masjid Istiqlal di Houston. Mudahkanlah mereka, ya Allah, untuk membangun masjid harapan dan impian mereka, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, pembangunannya berjalan lancar. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, Engkaulah yang mengetahuinya, ya Allah. Maka kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa aiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah, ya, jazakillah khair, dan kepada jazakunallah khair kepada semua peserta kajian pagi ini. Ya, semoga Allah mengijabah doa kita. Saya tutup kajiannya dengan membaca istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, insyaallah kita bertemu besok pada bagian yang kedua kajian fikih perkawinan suami istri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Ibu. Jazakallah Ibu. Terima kasih Bu Ustadz Dede. Iya, sama-sama.